Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 24 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi dari Bani Israel yang pernah dihukum Allah dengan dimakan oleh ikan paus karena kesalahannya dalam mengemban risalah kenabian. Nabi Yunus disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam surah Yunus ayat 98, surat Al-Anbiya ayat 87-88, surat As-Saffat ayat 139-148, surat Al-Qalam ayat 48-50, dan surat Al-An'am ayat 86. Sedangkan dalam Alkitab, kisah Yunus disebutkan pada kitab Yunus atau Yonah di Perjanjian Lama dan dalam Matius 12 ayat 38-41 dan kitab Lukas 11 ayat 29-32 di Perjanjian Baru. Dalam tanah kitab suci Yahudi, kisah Yunus disebutkan dalam kitab 12. Ahli nasab dan sejarah menuliskan bahwa silsilah Nabi Yunus alaihissalam adalah sebagai berikut. Yunus bin Matta binti Abu Matta bin Bunyamin bin Ya'qub alaihissalam bin Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus diperkirakan hidup antara tahun 820 sampai 750 sebelum Masehi dan diutus oleh Allah sebagai nabi untuk bangsa Assyria yang menghuni kota Ninawa atau Niniwe di kawasan Irak bagian utara. Nabi Yunus alaihissalam dipandang sebagai sosok yang amat penting dalam Islam, sebagai nabi yang setia kepada Allah dan menyampaikan pesannya. Namanya juga digunakan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-10. Al-Quran juga menyebut nama Yunus dengan sebutan Dhunnun, yang dalam bahasa Arab artinya yang dari perut ikan. Al-Quran surat As-Saffat ayat 139-148. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Inti dari kisah Nabi Yunus alaihissalam tersebut adalah kisah tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan paus atau ikan yang berukuran sangat besar. Meski memiliki inti yang sama, kisah Yunus dalam tradisi Islam dan Alkitab memiliki beberapa perbedaan dalam urutan kronologi. Dalam tradisi Muslim, biasanya menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berdakwah dulu kepada kaumnya. Karena seruannya ditolak, kemudian dia pergi meninggalkan kaumnya dan naik ke kapal. Kemudian dibuang ke laut dan ditelan ikan. Sementara Alkitab mencatat bahwa Nabi Yunus diperintahkan ke Niniwe, tetapi melarikan diri ke kapal dan kemudian ditelan ikan. Setelah dimuntahkan, Nabi Yunus pergi ke Niniwe dan menyeru penduduknya. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria, Yeroboam bin Joas. Dia hidup setelah masa Nabi Ilyas atau Elia dan setelah masa Nabi Ilyasa atau Elisa.
Dalam Yahudi, Nabi Yunus adalah salah satu dari 12 nabi-nabi kecil yang kitabnya menjadi bagian dari Tanakh. Menurut salah satu tradisi, Nabi Yunus adalah anak laki-laki yang dihidupkan kembali oleh Nabi Elia atau Nabi Ilyas dalam kitab 1 Raja-Raja ayat 17. Tradisi yang lain meyakini bahwa Yunus adalah putra perempuan Sunem yang dibangkitkan kembali dari kematian oleh Elisa atau Nabi Ilyasa dalam kitab 2 Raja-Raja ayat keempat. Dan ia disebut sebagai putra Amittai atau kebenaran karena ibunya mengenali Elisa sebagai seorang nabi dalam kitab 2 Raja-Raja. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya menyebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Nainawa yang ada di daerah Mosul, Irak, untuk menyeru penduduknya yang senang berbuat jahat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penduduk Nainawa mendustakannya dan berlaku semena-mena terhadap Nabi Yunus. Mereka menentang seruan Nabi Yunus dan tetap berada dalam kekufurannya, dan situasi seperti ini berlangsung sekian lama. Menyaksikan penentangan kaumnya terhadap dirinya dalam waktu lama, akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah dan mengancam akan turunnya azab dan siksa menimpa mereka setelah 3 hari. Setelah Nabi Yunus keluar dari Niniwe, langit mulai menjadi gelap yang menjadi pertanda kedatangan azab yang telah diancamkan oleh Nabi Yunus. Setelah itu barulah para penduduk sadar dan bertobat atas segala kekeliruannya menentang Nabi Yunus. Para ulama salaf yaitu Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah menuturkan, saat Nabi Yunus meninggalkan mereka dan mereka yakin akan tertimpa azab, Allah mengilhamkan kepada mereka untuk bertaubat dan kembali ke jalan kebenaran. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki, dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya. Sehingga akhirnya Allah menghentikan azab tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98 berikut ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Dalam perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terobang-ambing karena dahsyatnya ombak dan badai. Para awak kapal menyadari bahwa badai tersebut bukanlah badai biasa. Beban kapal yang berat menjadikan para penumpang kapal khawatir kapal akan cepat tenggelam. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Setelah barang-barang dilemparkan ke laut, ternyata belum cukup untuk menjadikan kapal ini aman dari terjangan ombak. Sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi, nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Selama berada di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam penderitaannya dan berjanji akan memberi persembahan dan membayarkan apa yang telah dijanjikannya. Allah lalu memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus keluar. Al-Quran menyebutkan bahwa saat berada dalam ikan, Yunus bertaubat dan berzikir.
tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menuturkan bahwa doa ini sampai ke bawah ars. Kemudian para malaikat berkata, "Ya Rabb," suara lemah dan tidak asing berasal dari tempat yang tidak diketahui. Allah bertanya kepada para malaikat, "Apakah kalian tidak mengenali suara itu?" Para malaikat menjawab, "Tidak ya Rabb, siapakah dia?" Allah menjawab, "Dia adalah hambaku Yunus." Para malaikat kemudian berkata, "Hambamu Yunus yang amalannya selalu dibawa naik dan doanya selalu dikabulkan." Malaikat juga mengatakan, "Ya Rabb, mengapa engkau tidak mengasihi apa yang ia lakukan di saat lapang, sehingga engkau selamatkan dia dari musibah?" "Ya," kata Allah. Allah kemudian memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkannya di daratan yang tandus. Disebutkan bahwa bila dia tidak berzikir kepada Allah dan memohon ampun atas kesalahannya, Yunus akan ditempatkan dalam ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Ahli sejarah Persia abad ke-9 At-Tabari menyatakan bahwa meskipun Yunus berada di dalam ikan, tidak ada tulang atau bagian tubuhnya yang cedera. Imam At-Tabari juga menuliskan bahwa Allah membuat badan ikan tersebut tembus pandang, sehingga memungkinkan Yunus melihat keindahan laut dalam, dan bahwa Yunus mendengar semua ikan yang memuji Allah. Setelah beberapa waktu dalam perut ikan, Nabi Yunus dimuntahkan di tanah tandus dalam keadaan sakit. Allah kemudian menumbuhkan tanaman yang disebut yaqtinah untuk Yunus. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yaqtinah adalah tumbuhan sejenis labu. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat berikut, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Dalam Al-Quran, kisah kaum Yunus merupakan sebuah pengecualian besar karena mereka diselamatkan dari azab Allah. Kaum lainnya biasanya dikisahkan menemui kebinasaan lantaran mengingkari seruan Rasul Allah seperti kaum Nuh, kaum Mu'ad, dan kaum Samud. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Nabi Yunus alaihissalam juga disebutkan dalam beberapa kejadian semasa hidup Nabi Muhammad. Dalam sejumlah kejadian, nama Yunus disebut oleh Muhammad dengan nada yang memuji dan menghormati. Berdasarkan hadis, setelah menerima wahyu selama 10 tahun, Nabi Muhammad pergi ke kota Taif untuk mencari tahu apakah para pemimpin kota tersebut akan mengizinkannya untuk mengajarkan pesannya dari situ. Tetapi ia diusir oleh penduduk kota tersebut. Ia pun berlindung di taman milik Utbah dan Syaibah, dua anggota suku Quraisy. Mereka mengirimkan pelayan mereka yaitu Addas untuk menyajikan buah anggur padanya untuk dimakan. Nabi Muhammad bertanya kepada Addas asal kampung halamannya dan ia menjawab Ninawa. Nabi Muhammad lalu berseru, "Dari negeri lelaki soleh Yunus bin Matta." Addas tersebut karena orang Arab jahiliyah tidak tahu tentang Nabi Yunus. Ia lalu bertanya cara Nabi Muhammad SAW tahu tentang orang ini. Nabi Muhammad menjawab, "Dia itu saudaraku, seorang nabi dan aku seorang nabi." Dengan segera, Addas menerima Islam dan mencium tangan serta kaki Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Seseorang tidak boleh berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Pernyataan yang serupa juga tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid. Umayyah bin Abi Sa'd menyebutkan bahwa apabila Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa kepada Allah, ia akan tetap terperangkap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Akan tetapi karena doanya, Yunus hanya terjebak selama beberapa hari di dalam perut ikan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa bila seorang muslim berdoa menggunakan doa Nabi Yunus saat ada dalam perut ikan, maka doanya akan dikabulkan.
Doa Nabi Yunus yang dimaksud adalah doa yang tercantum dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam diperkirakan wafat pada usia 70 tahun dan diperkirakan meninggal pada tahun 750 sebelum Masehi. Lokasi makamnya diyakini oleh ahli sejarah berada di kota Niniwe. Kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria purba. Situs kota purbakala ini terletak tepat di seberang kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Di lokasi Niniwe saat ini adalah adanya penggalian 5 gerbang, potongan tembok di keempat sisinya, dan 2 gundukan besar, Bukit Koyunjik dan Bukit Nabi Yunus. Sebuah masjid di atas Bukit Nabi Yunus dipersembahkan kepada Nabi Yunus dan merupakan tempat yang dihormati oleh orang Muslim dan Kristen sebagai lokasi makam Nabi Yunus. Pada 24 Juli 2014, negara Islam Irak dan Syam atau ISIS menghancurkan masjid yang berisi makam Nabi Yunus sebagai bagian dari upaya untuk menghancurkan tempat suci keagamaan karena dianggap menjadi berhala. Setelah kota Mosul direbut kembali dari ISIS pada Januari 2017, ditemukan sebuah istana kuno Assyria yang diperkirakan berasal dari tahun 600 sebelum Masehi di bawah lokasi masjid yang dihancurkan oleh pasukan ISIS. Lokasi lain yang diperkirakan sebagai makam Nabi Yunus adalah di desa Arab di Mashhad, kota Halhul di tepi barat, bagian dari Palestina, 5 km di sisi utara Hebron, serta sebuah tempat suci di dekat kota Sarafan di Lebanon. Tapi di tempat yang manakah yang sebenarnya adalah makam Nabi Yunus, hanya Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam bis-shawab.